Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang ada di ruang belajar sirah gitu ya. Kali ini kita akan mencoba untuk belajar sirahnya itu dengan sesi yang interaktif dan mudah-mudahan itu akan lebih lebih ngebantu lah sama-sama kita belajar. Dan sebelumnya aku disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu di sini bukan berarti aku yang paling ahli gitu, enggak ya, meskipun sekarang saat ini diamanahi misalkan sebagai yang menyampaikan, lagi-lagi kita semua di sini posisinya sama, kita sama-sama lagi belajar sirah, kita belajar untuk memperjuangkan sirah dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, di awal juga rasanya sih perlu menyampaikan bahwa kenapa program ini ada gitu, kenapa program ini ada, karena gini, ternyata ada banyak banget di antara kita, termasuk aku dulu ini, termasuk saya dulu gitu, ketika di awal mula gitu ya, kenal sama buku sirah ini ya, apapun gitu bukunya ya, nggak harus Mumtaz, Itiamut, dan mungkin buku-buku retail produk lain juga gitu ya. Tapi ketika pertama kali membaca buku sirah itu, ya memang yang terlintas tuh ya membaca aja gitu ya, membaca, tahu, kemudian udah gitu. Nah, kemudian ya udah, itu hanya sebagai rangkuman ilmu pengetahuan gitu. Oh, tahu kok ternyata Nabi Muhammad itu ya silsilahnya seperti ini. Oh, ternyata di perang Uhud itu ada loh kisahnya yang seperti ini gitu. Hanya sampai di titik itu gitu. Nah, kemudian yang agak-agak kesulitan itu mengaitkan antara kisah yang ada gitu ya, kisah yang ada dengan kejadian-kejadian yang kita alami saat ini dengan situasi-situasi kita dalam keseharian. Itu yang agak sulit gitu. Itu yang teman-teman termasuk kita ya. Itu yang ini gimana ya cara nariknya? Gimana ya ngebawa satu kisah ini jadi sesuatu yang memang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dari situlah kemudian Esensi mengembangkan yang namanya awalnya itu ya, kita udah pernah ya belajar sirah gitu, tapi dalam bentuk dalam bentuk bedah buku gitu. Nah, kemudian itu dikembangkan lagi menjadi review sirah. Nah, teman-teman yang nyimak IG-nya Esensi itu mungkin, nah di situ ada juga kan IG yang akunnya itu review sirah. Nah, dari situ, kemudian yang terakhir yang kita akan coba adalah ini gitu ya, dalam forum virtual. Mudah-mudahan dari sini nanti jadi kebayang tuh gimana sih prosesnya ketika kita itu ngebaca satu kisah sirah dan mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan di episode kali ini adalah episode perdana. Di sini aku mengambil ini Mumtaz jilid 11 halaman 6. Buat teman-teman yang sudah punya Mumtaz, boleh nanti sambil dibuka gitu ya. Dan kita akan ngebahasnya tuh memang cuma satu ini aja ya, satu halaman. Karena halaman 6 sama 7 lah ya. Halaman 6 sampai 7 gitu. Kita akan ngebahasnya itu satu lembar itu. Enggak banyak-banyak juga gitu. Harapannya sih sedikit, tapi insya Allah nanti ini mudah-mudahan kita bisa konsisten sehingga nanti bisa semuanya itu kita selesaikan. Kenapa yang ini yang diambil pertama? Nanti di akhir kita akan bahas gitu. Dan di sini saya beri judul Setapak Jejak Menaiki Anak Tangga. Oke, nanti ada ini nih, menaiki anak tangga ini nanti yang akan jadi titik kunci. Gitu. Oke, kita awali dulu. Mudah-mudahan kita awali dulu dengan basmalah, itu mudah-mudahan Allah itu meridhoi dan mudah-mudahan Allah itu memudahkan kita untuk sama-sama mengkaji, sama-sama mendapatkan manfaat itu dari apa yang nanti akan kita bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah, oke. Di sini, sebentar aku kayaknya perlu ini dulu deh. Sebelum kita masuk ke sini ya. Boleh yuk buat teman-teman yang sudah punya dan kemudian berkenan nih untuk membacakan halaman ini, halaman 6 sampai 7. Boleh yuk volunteer siapa yang berkenan? 1, 2, 3. Nggak ada. Nih, kalau aku yang baca agak-agak gimana gitu nanti. Oke, siapa Kania? Kania bisa. Oke, bentar. Ternyata Kania masih mengambil ya. Oke, tunggu sebentar. Jadi secara garis besar ya di Mumtaz jilid 6 jilid 6 jilid 11 ini tentang judulnya strategi Parit ya kalau judul jilidnya itu gitu. Jadi di sini itu diceritain tentang perang apa? Strategi Parit itu perang Kandak ya. Jadi di sini satu jilidnya itu kita akan diceritakan tentang perang Kandak gitu, dan yang diambil jadi judul besarnya itu adalah strategi Parit. Kenapa strategi Parit? Nah nanti next lah kita akan membahas tentang itu gitu. Nah tapi ini untuk saat ini kita akan ngebaca dulu deh supaya teman-teman yang belum punya itu juga jadi kebayangan apa sih yang ada dalam lembar 6 dan 7 ini. Oke, Nia sudah siap? Oke, mangga, aku persilahkan. Bentar nih, ditodong dadakan nih. Belum masuknya, masih ini ke. Oh iya, maaf Mbak Ulan. Oke. Ini apa mikrofon laptopnya tadi nggak bagus ya, jadi harus ambil headset. Oke, Punten mangga. Mbak, halaman berapa Mbak? 6 sampai 7. 6 sampai 7. Ini punyaku kebetulan masih diplastikin, ini belum dibuka sama ponakanku. Masya Oke. Allah, luar Jilid biasa. 11 ya. Allah Azza wa Jalla mengharamkan minuman keras. Ini dibaca aja atau gimana Mbak? Baca. Dibaca aja. Oke. Untuk Oh, teman-teman yang belum punya biar kebayang. oke. Allah Azza wa Jalla mengharamkan minuman keras. Ketika kaum Yahudi Bani Nadir dikepung, turunlah ayat yang mengharamkan minuman keras. Minuman keras diharamkan Allah Azza wa Jalla secara bertahap. Ini dilakukan karena minuman keras telah menjadi tradisi bangsa Arab yang telah mengakar. Pada awalnya, Allah Azza wa Jalla menyadarkan muslimin bahwa di dalam minuman keras itu mengandung bahaya dan dosa besar. Bahaya dan keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya, turun perintah untuk meninggalkan minuman keras ketika muslimin melaksanakan sholat. Orang yang meminum minuman keras akan hilang kesadaran. Orang yang hilang kesadaran tidak boleh melaksanakan sholat. Allah Azza wa Jalla mengharamkan secara bertahap agar kebiasaan orang meminum minuman keras semakin berkurang. Jika berhasil mengurangi kebiasaan buruknya, perlahan-lahan orang akan meninggalkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Surah An-Nisa ayat 43. Tahap terakhir, barulah Allah Azza wa Jalla secara tegas mengharamkan minuman keras. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa minuman keras adalah senjata setan untuk menjauhkan manusia dari Allah Azza wa Jalla.
Selain itu, minuman keras juga menimbulkan permusuhan antara manusia. Pada penghujung perang Uhud, Abu Sufyan pernah menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang lagi di Badar. Apakah tantangan ini dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayat terkait Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah Azza wa Jalla secara tegas mengharamkan minuman keras dengan firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Masya Allah, nuhun ya. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan halaman 6 sampai halaman 7 ini kelihatan ya. Jadi dia ya cuma selembar ini aja nih, gitu ya. Nah, dari sini ternyata ada banyak banget yang bisa kita pelajari dan ada banyak banget yang bisa kita terapin gitu dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita ambil dulu. Judulnya ini kan adalah kalau di sini kalau di Muntah ya Allah mengharamkan minuman keras. Nah, kata kuncinya itu nanti itu di sini nih. Jadi minuman keras itu diharamkan sama Allah itu secara bertahap gitu. Ada di surah Al-Baqarah ayat 219 ya. Jadi di situ tuh Allah menyadarkan kaum muslimin bahwa apa? Bahwa minuman keras itu yang mengandung bahaya dan dosa yang besar. Lalu di surah An-Nisa ayat 43 gitu. Di situ perintah ninggalin minuman keras ketika sholat. Nah, apa? Ketika sholat. Jadi perintahnya itu bertahap banget dari kesadaran dulu, baru kemudian ninggalin minuman keras dan itu hanya ketika sholat. Itu pada surah An-Nisa ayat 43. Nah, lalu yang berikutnya, tahap berikutnya baru di Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Itu benar-benar minuman keras itu diharamkan. Ya, kita akan telaah dulu. Jadi dari satu lembar itu tadi kita belajar apa? Belajar asbab nuzul dari 3 ayat surat dalam Quran. Nah, dari sini aja sudah terhubung tuh antara kisah sirah dengan Al-Quran. Ya, udah mulai kelihatan ya benang merahnya ya. Nah, jadi nanti ketika misalkan kita bercerita ke anak-anak, itu juga sama. Bisa jadi ini harapannya sih ini ya, ketika kita misalkan lagi BTS atau apa, mungkin posisinya tuh memang lagi tiduran, lagi santai atau apa gitu. Tapi perlu juga nih satu sesi, entah itu melingkar setiap hari atau mungkin tiap pekan gitu kali ya. Itu ya memang sesinya itu bukan sebagai pengantar tidur, tapi memang sesi khusus melingkar gitu sama anak-anak supaya apa? Supaya ketika kita membacakan kisah sirah dan kemudian itu terhubung dengan ayat-ayat terkait di dalam Quran, itu kita dalam kondisi yang memang siap. Anak-anak juga dalam kondisi yang siap. Bayang ya. Oke, 3 surat. Kita lanjut ke berikutnya. Kita akan telaah masing-masing ini. Tahap 1. Di surat Al-Baqarah ini tadi ya, ayat 219. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Nah, ini ya. Jadi apapun ini menandakan apa? Menandakan bahwa apapun itu selalu ada dua sisi. Seperti dua sisi mata uang. Ada yang membawa manfaat dan ada yang membawa dosa. Semuanya tuh sama gitu. Dalam kehidupan kita tuh juga sama seperti itu gitu. Nanti akan ketemu juga nanti di ayat yang jangan berlebih-lebihan itu ya. Jadi, misalnya gini, apa ya? Belajar sirah deh konteksnya. Ketika kita belajar sirah gitu, itu ada kok yang mudaratnya itu ada dan ada juga yang manfaatnya gitu. Nah, tinggal diukur dia itu akan mudarat itu ketika kapan. Ya sudah bisa, ya bisa. Misal ketika kita kemudian kayak saklek gitu ya,
Aku orang ini kan seperti ini, padahal ketika kita belajar sirah itu nanti ada juga hal-hal yang dia tuh masuknya tuh masuk ke ranah fikih gitu, sehingga kita mau saklek plek-plekan juga nggak bisa gitu, ada ilmu-ilmu lain yang perlu dipelajari gitu misalnya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, ini kalau dalam kasus minuman keras gitu ya, jadi dua-duanya itu dapat, jadi ada manfaat, ada dosa. Ya. Tapi, nah, nah nih, akan tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Di tahap satu ini tahap pemahaman. Lagi dikasih tahu nih kita, oh ternyata memang minuman keras itu dosanya itu lebih besar. Gitu. Jadi kayak kita disadarkan. Tahap satu kesadaran. Nah, lalu kita lanjut ke tahap dua. Di tahap 2 surat An-Nisa ayat 43 ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar. Artinya apa? Pada waktu itu uh, umat muslimin, kaum muslimin itu kan biasa ini ya, waktu itu tuh apa ya, minum minuman keras itu udah jadi kebiasaan lah. Mungkin kalau sekarang ini kita ngelihatnya itu di budaya barat. Di budaya barat, minuman keras itu biasa banget gitu. Itu bukan hal yang tabu, itu bukan hal yang nggak boleh gitu. Bahkan itu uh, dianjurkan karena di sana kalau apalagi kalau dalam kondisi dingin ya. Ketika dalam kondisi dingin, cuacanya dingin, minuman keras itu menghangatkan. Jadi udah terbiasa ya. Nah, di Jazirah Arab pada waktu itu sama kondisinya kayak gitu biasa gitu, cuman kalau pas jumlahnya banyak itu kan jadinya mampu ya. Nah, disinilah kemudian Allah itu nurunin tuh gitu, jadi jangan dekatin sholat ketika lagi mabuk. Misalkan sudah sadar boleh sholat, boleh pada waktu itu. Jadi kalau mabuk ya udah nggak sholat, misalnya pas subuh, subuh kan waktunya cuma sebentar ya, nggak nyampe 2 jam gitu kan, 1 jam berapa gitu. Pas waktu subuh apa mabuknya itu masih ada, ya udah nggak bisa sholat, jadinya kehilangan waktu subuh. Tapi begitu misalkan di waktu duha udah sadar gitu ya, udah udah bisa berpikir, sudah tahu apa yang diucapkan gitu, mereka melakukan lagi. Mereka bisa ini, bisa melanjutkan sholat, bisa melakukan sholat duhur, lanjut ke asar itu bisa. Nah, sampai kemudian di tahap tiganya nih. Tahap tiganya di Al-Maidah ayat 90-91 diharamkan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nah, sedangkan setan itu ya cuma bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian. Terus minuman keras dan judi itu bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu berhenti? Dan nah, di sini nih diharamkan nih, benar udah nggak boleh. Kalau kita melakukan itu ya berarti kita melakukan perbuatan yang keji. Kita kayak ketika kita dengan sengaja minum minuman keras, artinya kita apa? Dengan sengaja nggak mau ingat sama Allah, dengan sengaja nggak mau melaksanain sholat, gitu. Nah, di sini udah keras nih ya, kita di tahap 3. Maka teman-teman, tahapannya itu tadi kata kuncinya itu adalah bertahap. Gitu. Jadi Allah ketika menurunkan sesuatu itu bertahap. Ketika ngajarin ke Rasulullah itu Allah bertahap. Ketika menurunkan apa namanya agama Islam ini ke kaum Quraisy ya pada waktu itu juga secara bertahap. Bertahap ini jadi kata kunci. Nah sekarang mari kita tarik nih ya, ditangkap ya kata kuncinya bertahap.
Nah, maka kata kuncinya ini tadi nih yang bertahap ini. Ketika kita, ini sekarang kita udah mulai bawa, kita tarik ke kondisi kita pada saat ini, situasi kita saat ini. Ketika kita mau belajar hal baru, kuncinya juga sama, bertahap. Nah, bertahapnya seperti apa? Tidak kaitan belajar. Nih, kenapa juga ini salah satu alasan kenapa saya ambil di apa namanya yang di halaman 67 ini tentang tahapan ini. Kaitannya sama belajar ini yaitu tadi pertama tahapannya bangun dulu kesadaran pentingnya belajar nih. Nah, dalam konteks kita saat ini ya bangun kesadaran dulu. Konteksnya belajar sirah itu pentingnya tuh apa gitu. Ngapain kita susah-susah mau belajar sirah? Ngapain kita perlu repot-repot ngajarin tentang kisah sirah ke anak-anak? Untuk apa? Gitu. Nah, ini perlu dibangun dulu kesadarannya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu ya fokus. Fokus untuk memahami pembelajaran ininya. Bentar, ada bocor. Fokus untuk memahami pembelajarannya. Gitu. Fokus aja nih. Jadi kalau yang di tahap 2-nya itu adalah fokus, kemudian yang tahap 3-nya adalah meninggalkan, benar-benar ninggalin hal yang nggak mendukung dalam konteks pembelajaran. Contohnya apa? Oke, contohnya nih, ketika misalnya kita lagi apa ya, memulai ya ini tadi deh ya, belajar sirah gitu ya. Ketika belajar sirah berarti itu tadi bangun kesadaran belajar sirahnya, terus ya ketika sedang belajar sirah ya fokus aja untuk paham dan kemudian apa sih yang bisa ditarik gitu ya. Fokus ke situ, terus meninggalkan hal-hal yang tidak mendukung. Meninggalkan hal-hal yang tidak mendukung itu misalnya gini, ketika lagi belajar ya kan kita perlu fokus nih. Hal-hal yang distraksi itu apa aja gitu. Hal-hal yang bisa mengganggu itu apa? Misal, ternyata hal-hal yang mengganggu ketika kita lagi belajar sirah, ketika kita lagi buka mutenya, lagi ngebaca mutenya, itu adalah HP gitu misalnya tentang tentu notifikasi HP. Ya udah berarti apa? Nih yang hidup ini dimatikan dulu. Matiin, taruh. Minimal selama kita belajar itu nggak keganggu dulu tuh sama urusan yang lain-lainnya gitu. Nah, itu salah satu ininya, salah satu contohnya gitu. Jadi kuncinya bertahap. Kemudian sama nih kalau misalkan kita mau ngebentuk kebiasaan baru. Nah, ini misalnya buat teman-teman yang apa namanya baru belajar BTS-an, baru belajar uh, ngebentuk, ya bukan baru belajar lagi ya, baru mau membentuk kebiasaan BTS, bedtime to Siroh. Jadi membacakan buku Siroh sebelum tidur. Gitu. Atau membacakan buku Siroh bukan sebelum tidur ya, membacakan buku Siroh di jam yang sudah ditentukan, gitu misalnya. Kuncinya juga sama, bertahap. Karena kan gini, meskipun kita sering ya, kita woro-woro, kita beriklan, kita mengedukasi teman-teman yang lain, kita memberitahu dunia gitu bahwa oh kita ini kok bacain aja kisah Siroh selama 10 menit aja sehari. Kan sebentar ya 10 menit. Nah, tadi aja Kania ngebacain yang satu halaman ini berapa tuh? 2 menit ya? Kurang lebih 1 sampai 2 menit aja gitu. Nah, kalau kita ngebacain sama anak-anak kan biasanya pakai ekspresi gitu kan. Ketika pakai ekspresi gitu mungkin habis lah waktu berapa? 5-10 menit mah habis lah ya gitu. Kayaknya simpel banget gitu kan. Tapi kalau kita belum terbiasa melakukan itu buat kita tuh bisa jadi sesuatu yang berat gitu. 10 menit itu bukan hal yang mudah ketika kita baru melakukan hal itu. Kalau udah kebiasaan mah ya enak aja gitu. Tapi ketika kita ngebentuk agak-agak sulit itu. Nah, caranya gimana biar uh, jadi mudah tuh punya ngebentuk kebiasaan barunya tuh yang BTS-an itu gitu. Tadi kuncinya bertahap. Berarti apa? Bangun dulu kesadarannya. Ngapain sih BTS-an? BTS-an itu apa sih? BTS itu apa sih? Ngapain?
perlu melakukan BTS ini. Ngapain BTS hanya ini ke anak-anak gitu. Dibangun dulu tuh, dicari tuh alasan-alasannya. Oh iya, soalnya anak-anak begini-begini, soalnya kisah surah ini begini-begini, soalnya ini dan ini. Sebanyak mungkin alasan-alasan yang bisa kita kumpulkan untuk membangun kesadaran penting ini. Kumpulin aja sebanyak-banyaknya, kalau perlu ditulis. Kenapa perlu ditulis? Supaya nggak lupa. Ya, kita ini kan manusia yang tempatnya salah dan lupa gitu. Sering banget lupa gitu. Dan kasihan juga kan kalau otak itu dikasih kerjaan untuk mengingat-ingat segala hal. Kasihan. Nanti nggak bisa analisa, kerjaannya jadi nginget-nginget aja gitu. Nah, jadi ditulis aja kalau memang perlu ditulis. Tulis, kalau misalkan kita lupa, baca lagi, lupa, baca lagi gitu. Dengan kita itu sadar bahwa aktivitas yang baru itu, kebiasaan yang baru itu adalah penting gitu ya, maka ini udah jadi satu satu dasaran tahapan pertama kita lewati gitu. Nah, kemudian yang kedua, fokus untuk melakukan kebiasaan itu. Jadi ketika memang sudah di jam yang sudah ditentukan, ya udah lakuin aja dan kemudian tinggalin tuh hal-hal yang nggak mendukung. Misal ya, kalau kita meminjam waktunya Abah Isan itu ya, kan 1821 itu. Di 1821 itu berapa tuh? 1821 no gadget itu kan 3 jam ya. 19, 19, 24 jam. 4 jam no gadget waktu malam-malam itu. Dari 4 jam itu kita ambil 10 menit untuk bacain itu. Nah, gimana caranya supaya selama 10 menit itu kita bisa tetap fokus ngelakuinnya. Oh, apa namanya? Di misalnya anak-anak sambil nyimak, Oh, sambil jalan ya? ngemil gitu misalnya. Ketika sambil nyimak, sambil ngemil itu dia kan jadi kayak ke ini ya, jadi kayak ke ganggu gitu loh. Jadi pas lagi ngebacain, sibuk tuh, sibuk ngunyah. Jadi kayak nggak fokus. Ya udah, berarti selama 10 menit itu nyemilnya itu dipinggirin dulu gitu. Nanti setelah selesai ngebaca, baru tuh nyemil lagi gitu. Setelah ini baru dilanjutin gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kebayang ya? Dan ini berlaku juga ketika kita mau ngajarin sesuatu ke anak-anak. Itu juga sama, perlu bertahap. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk. Misalnya, ngajarin si kakak untuk cuci piring. Ya. Di awal kita udah langsung pengennya mah perfect aja. Nggak bisa. Kita bangun dulu kesadaran. Kata kakak, perlunya cuci piring itu untuk apa? Gitu. Oh, perlunya kakak cuci piring itu untuk ya emang bagi-bagi tugas gitu misalnya. Kalau bagi-bagi tugas di rumah kan berarti kepemilikan atas rumah untuk menjaga rumah, menjaga lingkungan itu muncul gitu misalnya. Kemudian ya sebagai ini life skill-nya kakak tuh gitu. Jadi harapannya nanti ketika kakak keluar dari rumah, entah itu ketika dia lagi nginep mungkin di rumah temennya atau mungkin lagi ada aktivitas camping atau apa, kakak itu tuh bisa cuci piring gitu. Nah itu tuh perlu diinformasiin ke kakak. Supaya apa? Supaya kakak tuh enggak. Oh iya ya, ternyata memang cuci piring itu nggak hanya sekadar apa? Cuci piring nggak hanya sekadar kora-kora gitu kalau orang Jawa bilang. Karena dibangun dulu sadarnya. Dengan sadar itu kakak jadi tergerak. Iya, emang penting, emang aku tuh perlu bisa. Aku bisa itu bukan karena disuruh sama bunda. Aku bisa ya, emang ini untuk aku nantinya gitu. Nah, kemudian eh, fokuskan kakak gitu, arahkan kakak untuk fokus melakukan aktivitas itu. Kan biasanya udah dijadwal ya kalau ini cuci piringnya misalnya eh, jam cuci piring kakak adalah pokoknya setelah asar dan sebelum maghrib. Nah, silakan tuh. Jadi kakak dipantau gitu, dibantu kakak untuk bisa fokus itu melakukan cuci piring.
Dan di tahap-tahap awal kenapa dia perlu fokus? Fokus ini ya supaya mengerjakan hanya satu hal, supaya dia ini deh dulu bisa dulu gitu. Nggak boleh disambi-sambi. Sambil cuci piring, sambil nonton gitu misalnya, nggak bisa. Nanti nggak konsentrasi gitu. Nanti jadi ngajarin kakak untuk multitasking kan, dan itu nggak bagus gitu. Jadi fokus aja, fokus untuk itu tadi, ngajarin kakak tuh untuk fokus juga melakukan aktivitasnya. Nah, kemudian apa? Ninggalin hal-hal yang nggak mendukung. Ya, ninggalin hal-hal yang nggak mendukung itu misalnya nih, kan ada ya kalau teknik-teknik cuci piring itu kan biasanya apa? Membasuhin dulu gitu kan, kemudian dipisah gelasnya duluan yang dicuci gitu supaya nanti bekas sabunnya itu kalau misalnya cuci piring dulu atau cuci panci dulu itu kan kayak bau-bau makanan gitu ya, ninggalin bekas di gelasnya, terus kalau misalkan kalau udah selesai kita minum itu kan jadi kayak bau-bau gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh itu kan diajarin juga tuh. Nah, uh, di bagian meninggalkan hal-hal yang tidak mendukung ini ya kita apa ya istilahnya kayak ngebentuk gitu, ngebentuk lingkungannya supaya si kakak itu bisa benar-benar ngerjainnya itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, ini semua bertahap gitu. Nah, termasuk ketika ini ya bagian yang meninggalkan itu kalau case-nya cuci piring tadi misalnya gini, si kakak teh jam mainnya ternyata di jam itu tadi, di jam setelah asar dan sebelum maghrib. Nah, maka ini perlu diatur lagi nih. Oh, nggak bisa nih. Kalau misalkan kakak itu main dulu baru apa namanya baru cuci piring, diatur gimana caranya supaya kakak boleh main setelah cuci piring. Nah, jadinya apa, jadi kayak nggak ke distract gitu sama mainnya. Saya kira seperti itu, bertahap, semua itu pasti ada tahapannya, berlaku di setiap kehidupan kita apapun itu, mulai dari belajar, menguasai hal-hal baru, kemudian membentuk kebiasaan baru, eh, apalagi ngajarin anak, semuanya deh gitu ya, kebayang ya. Nah, terakhir, jadi teman-teman, eh, dalam hidup kita ini kan perlu survive. Nah, untuk survive kita itu kayak perlu meluaskan zona nyaman. Gini, dalam kehidupan kita itu akan selalu ada yang namanya onak dan duri gitu. Perjalanan hidup itu kan selalu naik turun. Enggak, pasti akan selalu ada ujian gitu. Dan ujian itu nggak hanya sekedar ujian lapang, tapi juga ujian sempit. Nah, untuk bisa melampaui, melewati ujian-ujian itu ya memang kita perlu survive gitu kan. Nah, ketika kita survive dengan tantangan-tantangan yang ada, untuk itu gitu kita perlu meluaskan zona nyaman. Nah, ketika kita meluaskan zona nyaman, kita kan berproses nih jadinya. Berprosesnya itu memang perlu setahap demi setahap. Seperti halnya ketika kita menaiki anak tangga. Jadi setapak demi setapak kita itu menjejak. Kalau naik, kebayang ya, bayangin deh kita naik anak tangga. Itu kalau kita lompat dari satu anak tangga ke anak tangga yang ketiga gitu kan kayak apa istilahnya? Ngangkangnya itu terlalu tinggi gitu. Susah kita. Terus tapak demi tapak kita tuh kan dan menjejaknya tuh kuat gitu. Berbeda ketika kita lagi jalan biasa. Ketika jalan biasa kayaknya mah sambil nyeret-nyeret juga bisa gitu ya. Tapi kalau ini ya udah ketika naik itu jejaknya tuh lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah kenapa di awal, nah kita perlu nih dalam hal apapun gitu ya, kita menaiki anak tangganya itu memang setapak demi setapak meninggalkan jejak. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sesi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung di sini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Nah, tapi sebelum ditutup, boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh. Atau mungkin mau didiskusikan. Yuk, mangga yuk. Kita masih punya waktu 1 menit. Aman?
Oke, kalau nggak ada, boleh yuk ini kasih insight deh. Ada hal apa yang didapat dari teman-teman, satu aja mungkin sebagai perwakilan yang didapat sama teman-teman dari sesi kita belajar sirah hari ini. Yuk, mangga yuk. Satu yang bisa mewakili. Kali ini sih aku nggak nunjuk Nia ya. Boleh yuk teman-teman. Mungkin Teh Tia atau Pak Doni, mangga. Adakah? Kak Rahma, ya Kak Rahma. Oh ya, Kak Rahma ada, boleh. Ayo, mangga Kak Rahma. Absen satu-satu kali ya, Mbak. Iya, Ayo, ayo gimana? Kak Rahma. Oh, Izin, izin. izin kenal. Oke, Mbak Wiwit. Oke. Masya Allah, ya sepertilah. Mudah-mudahan lekas pulih ya. Mbak Wiwit, Mbak Diti ini Mbak Diti ya? Kalau lupa ingat. Ayo yang bisa, yang free. Geni kali. Geni lagi di mana nih? Di puskesmas atau di mana? Nggak mungkin teh darah ya kan, Mbak? Kita minta. Ah. Pura-pura nggak lihat ada tadara di sini. Iya. Oke, Mbak Dewi mungkin. Insya Allah, sesuai Oke, tahapan. tapi ya, oke, semoga bisa melakukan semua sesuai tahapan. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Ada Kak Diah. Nah, Masya Allah, ada Kak Diah. Yuk Kak Diah, yuk, barangkali bisa. Afwan off cam ya, Mak. Oh iya, nggak apa-apa. Ayo, mangga. Ada pembelajaran apa yang bisa didapat? Pembelajarannya hari ini Masya Allah. Jadi ternyata harus belajar siroh ke anak tuh nggak harus instan, nggak bisa cepet. Jadi semua ada tahapannya. Terus jadinya pengen mulai lagi sih. Kemarin udah off berapa bulan. Paketnya dikompletin tapinya BTS-nya off. Jadi Masya insya Allah mau Allah. mulai lagi belajar bacain siroh ke anak-anak biar makin semangat tuh, Mak. Itu aja dari Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, jadi posisi insight-nya. barakallah Mohon Kak Diah. bisa Jadi nih. insight-nya dari Kadia bahwa belajar itu memang nggak ada yang instan. Iya, benar banget belajar itu nggak ada yang instan dan ada tahapannya. Dan ternyata dari kisah Siro itu sebetulnya di awal juga kita tuh udah diajarin gitu ya. Udah diajarin ya kebayang ya Quran itu kan diturunkannya kapan itu jadi udah beratus-ratus tahun lampaunya itu kita udah diajarin dan kayaknya kita memang apa ya uh, ya punten ini mungkin yang aku rasain ya, yang saya rasain doang gitu ya. Eh, Kayak ya ampun setelah bertahun-tahun kok baru ngertinya sekarang gitu loh. Nah ini kemarin waktu ngebaca ini juga ya Allah jadi selama berpekan-pekan lebih ya berpekan-pekan gitu. Selama berpekan-pekan emang saya sendiri ini banget ya sama sangat takjub banget gitu sama tiga ayat ini dan itu tersampaikannya dalam satu lembar mumtaz gitu itu sesuatu yang luar biasa banget kayak bolak-balik gitu ya dibaca oh iya iya ternyata emang udah dari dulu itu kita udah diajarin tentang tahapan ini cuman kayak nggak ngerti-ngerti gitu entah itu belum tersampaikan atau udah disampaikan tapi emang yang nggak kebuka gitu ya pemahamannya gitu nah masya Allah tabarakallah dan mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama ya kita sama-sama belajarnya itu bertahap termasuk ketika kita belajar kitanya sendiri ini belajar sesuatu ya udah bertahap aja pelan-pelan aja dan mudah-mudahan yang sedikit itu bisa jadi manfaat
Oke, kita akhiri sesi hari ini dengan alhamdulillah alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Kapan? Nanti insyaallah akan dikabari lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mbak